kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update terbaru. Perintah Pak Gubernur untuk teknis daerah-daerahnya, apa diterjemahkan sendiri atau ada protapnya untuk new normal nih? Ya, kemarin itu kan saya sudah kirim siaran pers. Iya, ya. Di siaran pers secara keseluruhan. Jadi pertama, per 15 Juni ini, Ya. semua tata kelola pemerintahan dan pembangunan akan diaktifkan kembali. Ya. Ya, baik pemerintahan maupun swasta. Ya. 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 Khusus untuk kabupaten-kabupaten yang masih zona hijau, Yes. tidak harus menunggu tanggal 15. Ya. Nah, sekarang juga bisa dibuka, bisa dilakukan kegiatan dengan catatan protokol-protokol kesehatan itu tetap diberlakukan ketat. Ya. Lalu hal berikut, pembatasan lalu lintas orang barang, Ya. di pintu-pintu masuk perbatasan kabupaten, kecamatan, desa, itu harus dibuka. Ya. Dibuka, ya, jangan lagi ditutup, ya, supaya perekonomian Nusa Tenggara Timur kembali bergerak. Karena memang selama ini 2 bulan lebih ini ekonomi mandek, kan, stagnan. Ya. Nah, sementara masyarakat Nusa Tenggara Timur harus bertumbuh. Karena itu kita gerakkan semua sektor di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk kembali aktif per tanggal 15 Juni, tetapi dengan persyaratan semua protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat. Ya. Nah, transportasi darat, laut, udara kembali dibuka. Nah, jadi semua maskapai silakan menjual tiket ke luar Nusa Tenggara Timur ataupun ke Nusa Tenggara Timur, baik darat, laut maupun udara. Dan protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat di bandara, di pelabuhan, dan sebagainya. Untuk memastikan itu. Lalu kemudian khusus untuk sekolah, mulai dari TK sampai dengan SMA, ya, mereka baru bisa masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Itu berarti bulan Juli. Juli, Ya. Oke. Juli itu ada sekolah. Sementara mereka sekarang tetap belajar dari rumah. Jadi kita harapkan kepala sekolah seluruh Nusa Tenggara Timur mulai dari TK sampai dengan SMA supaya berkoordinasi dengan baik, ya, dengan para muridnya, para siswanya. Ya. Semua proses belajar mengajar dilakukan secara virtual online. Ya. Demikian juga ujian kenaikan kelas dilakukan melalui virtual online ataupun melalui kebijakan-kebijakan lain, ya, misalnya mereka naik kelas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan apa, itu kebijakan kepada sekolah masing-masing. Ya. 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 Lalu kemudian mengantisipasi kedatangan dari migran, pekerja migran dari luar negeri, Ya. yang akan ke Bali, ke Nusa Tenggara Timur dalam waktu dekat ini. Ya. Para bupati Nusa Tenggara Timur, wali kota Kupang diperintahkan untuk menyiapkan tempat karantina. Ya. Ya. Jadi walaupun mereka, para migran, pekerja migran ini di karantina di Wisma Atlet di Jakarta sebelumnya atau di tempat-tempat lain, ya. Namun begitu mereka masuk ke Nusa Tenggara Timur, itu harus disiapkan tempat untuk karantina. Ya, jadi setiap kabupaten, kota Nusa Tenggara Timur menyiapkan tempat-tempat itu. Supaya mereka sebelum kembali ke desanya masing-masing, kita pastikan kesehatannya, kita kontrol kesehatan dan sebagainya. Ya. Dan dalam rencana kita, pintu-pintu masuk itu kita tetapkan sebagai berikut. Untuk daratan Sumba, pintu masuknya itu melalui Waingapu, ya. Ya. Lalu kemudian daratan Flores dan Lembata, pintu masuknya itu adalah Labuan Bajo dan Maumere. Nah, lalu daratan Timur, Rote, Saburai Jua dan Alor, pintu masuknya adalah Kupang. Ya, itu pintu-pintu masuk. Nah, sekarang setiap kabupaten di seluruh Nusa Tenggara Timur mulai sekarang menyiapkan sarana prasarana untuk menjemput pekerja migran asal daerahnya masing-masing. Ya. Ya, misalnya ketika mereka masuk melalui Labuan Bajo, di pelabuhan Labuan Bajo atau bandara Labuan Bajo, Pemkab Manggarai, Manggarai Timur, Ngadan, Nagekeo menjemput mereka di sana. Ya. Nah, demikian juga ketika mereka masuk melalui Maumere,
Pemkab Sika, ND, Flores Timur, Lembata menjemput warganya di situ. Ya. Demikian juga di Kupang, Pemkab Daratan Timur, Rote, Sakurai juga menjemput warganya. Gitu. Pak, Jadi masih ya. artinya pintu masuk tadi selain Labuan Bajo dan misalnya itu ND, Nagi Keong ada itu dia diperkenankan itu laut, darat, udara gitu. Nah, jadi pintu masuk kita atur begini, karena pintu masuk melalui Labuan Bajo, Momere ini kan dari luar ya, dari luar Nusa Tenggara Timur kan, penerbangan dan juga pelabuhan dan sebagainya. Demikian juga Kupang, demikian juga Wengap, ya, gitu. Itu pintu-pintu masuk, ya. Nah, itu yang kita pemerintah provinsi siapkan, dan memang perlu kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota Nusa Tenggara Timur, ya, agar benar-benar memastikan warganya, ya, gitu. Jadi Pemkab Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang memastikan warganya masing-masing, ya. Ya. Jadi keputusan lain kemarin itu selama masa COVID ini, ya, kabupaten kota mengembangkan komoditas-komoditas utama yang memang memiliki daya ungkit luar biasa. Gelontongan banyak program tetapi hasilnya kurang berdampak. Jadi Bapak Gubernur harapkan supaya dipilih dari komoditas-komoditas tertentu, pengembangan perikanan, ke ekonomi pertanian, lalu kemudian mengutamakan hal-hal yang punya dampak besar ya secara ekonomi. Ya. Nah, lalu kemudian hal lain ya, khusus untuk kabupaten-kabupaten yang ada destinasi wisata, ya, supaya bupati-bupati menyiapkan dengan baik. Macam Manggarai Barat, Labuan Bajo, para bupatinya harus siapkan dengan baik itu destinasi wisata dalam rangka mengantisipasi kedatangan wisatawan itu yang dari luar. Berarti protokol lokal harus dikondisikan, Pak ya? Harus. Nah, jadi protokol kesehatan secara ketat dan juga kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, karena kita masuk dalam budaya baru ya, new normal ya, budaya baru di mana penggunaan masker, cuci tangan dengan sabun, lalu kemudian mengatur jarak fisik, itu harus, dan kita sudah masuk dalam budaya baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, dan itu harus masyarakat Nusa Tenggara Timur harus sudah mengadaptasi ya dengan perkembangan yang ada. Ya. Bapak, lalu berikutnya menjadi pertanyaan juga, apakah dengan new normal ini mempengaruhi juga dengan langkah penanganan COVID? Misalnya anggaran-anggaran yang tersedia itu sudah tidak turun lagi, ataukah realisasi kita berjalan, Pak? Misalnya apa dari provinsi APBN itu? Persis. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten tetap menyiapkan anggaran untuk semua itu. Tidak hanya untuk COVID, tapi juga untuk pemberdayaan sosial ekonomi. Oke ya, saya